Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengampu mata kuliah desain dan perencanaan pembelajaran, beliau Ustadz Bapak Muflihin SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fayun dengan NIM akhir 04, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan modul saya yang telah saya susun dengan judul membaca Quran dengan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid atau bab tentang nun sukun. Jadi modul ini disusun karena membaca Al-Quran harus dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Salah satunya materi yang penting adalah hukum bacaan non sukun atau tanwin. Jadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hukum non sukun. Yang kedua yaitu menyebutkan 5 hukum bacaan non sukun atau tanwin. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hukum bacaan dalam ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yang keempat agar bisa membaca Al-Quran dengan sesuai ilmu tajwid atau ilmu non sukun. Yang terakhir yaitu agar peserta didik itu bisa menerapkan hukum baca tersebut dalam kehidupan sehari-hari pada saat membaca Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum non sukun. Yang pertama yaitu idhar alqi. Nah, pengertian dari idhar adalah idhar secara bahasa yaitu jelas. Sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama yaitu hamzah, ha, kha, kha, ain, ghin. Cara membacanya yaitu jelas. Yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham ini dibikin menjadi 2. Yang pertama idgham biguna, yang kedua yaitu idgham bila guna. Kita memasuki yang idgham biguna dulu. Idgham secara bahasa adalah memasukkan, sedangkan biguna adalah mendengung. Jadi secara istilah adalah idgham biguna adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, wawu atau biasa disebut dengan yanmu. Cara membacanya adalah memasukkan ke dalam huruf selanjutnya disertai mendengung. Yang kedua yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna secara bahasa adalah memasukkan, sedangkan bila guna adalah tanpa mendengung. Sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Cara membacanya adalah memasukkan ke dalam huruf selanjutnya disertai tanpa mendengung. Kita memasuki yang selanjutnya yaitu iklab. Nah, iklab adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 1 huruf saja yaitu ba. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin diganti dengan huruf mim. Yang terakhir adalah ikhfa syafawi atau biasa disebut ikhfa hakiki. Nah, ikhfa ini secara bahasa adalah samar, sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun mati bertemu dengan 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, ya, sin, shin, shod, dot, ro, do, fa, qaf, kaf. Nah, cara membacanya adalah samar. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama yaitu ceramah. Di sini saya akan menjelaskan ke peserta didik terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang selanjutnya itu tanya jawab. Kemudian saya sedikit mengasih pertanyaan kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu diskusi kelompok. Jadi setelah metode ceramah dan sedikit ada pertanyaan, peserta didik disuruh membuat beberapa kelompok. Nah, yang selanjutnya itu latihan membaca Al-Quran. Jadi setiap kelompok itu nanti ada perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan dan disuruh membaca Al-Quran secara kaidah dari hukum nun sukun tersebut. Jadi nanti semuanya dari beberapa kelompok itu maju bergantian. Nah, jadi langkah pembelajaran adalah pada kegiatan
tersebut yaitu guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengajak kehadiran peserta didik, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian kepada peserta didik. Jadi yang pertama yaitu penilaian diagnostik atau untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Jadi kita harus tahu kemampuan dari peserta didik karena semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu penilaian formatif, yaitu selama proses pembelajaran melalui observasi dan diskusi. Yang ketiga yaitu penilaian sumatif berupa tes tertulis dan praktik membaca Al-Quran secara hukum sukun atau tanwin. Jadi para guru pendidik memberikan tes lisan kepada peserta didik, berupa praktik membaca Al-Quran agar cara membaca Al-Quran itu baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu penutup. Jadi kesimpulan pada modul ini adalah modul ini bertujuan membantu peserta didik agar memahami 5 hukum bacaan nun sukun, yaitu idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Dengan memahami materi tersebut, peserta didik diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Cukup sekian penjelasan dari modul saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.